Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam, wal habbazul asfi war raihan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijim min nar, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rizky, semoga membaca dan mendengarkan sama-sama mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan komite yang akan disampaikan oleh Bunda Evi. Kepada Bunda Evi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembawa acara atas waktu yang diberikan kepada kita. Yang saya hormati ayah bunda yang hari ini hadir di acara taklim, Ustadz Ustazah yang berhadir, pengurus komite yang saya hormati. Saya Ibu Efriati mewakili ketua komite kita yang hari ini datangnya agak terlambat karena ada keperluan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ayah bunda menghadiri acara taklim yang merupakan program sekolah bagian BPI bekerja sama dengan komite. Kehadiran ayah bunda sangat kami harapkan, berhubungan dengan undangan yang biasa disampaikan sebelum acara, kami harap direspon. Tapi yang hadir di sini otomatis sudah merespon. Sampaikan kepada ayah bunda yang lain, apabila ada undangan di grup, tolong diisi, baik bisa hadir ataupun tidak hadir. Kasihan sekolah sudah menyampaikan undangan tapi tidak ada respon. Saya harap ke depannya tolong dibantu isi daftar kehadiran sesegera mungkin. Tolong ya ayah bunda ya.
Saya hanya menyampaikan juga bahwa setiap awal Ramadan komite ada memberikan parsel Ramadan buat guru-guru semua berserta stafnya. Pada saat perpisahan juga komite memberikan souvenir kepada anak kelas 12 bersama guru-guru juga. Kemungkinan di akhir tahun ini komite itu kepengurusannya berakhir, Ayah Bunda. Saya berharap Ayah Bunda yang hadir di sini berminat untuk menjadi pengurus komite selanjutnya, Ayah Bunda. Bagi Ayah Bunda yang berminat bisa menyampaikan ke wali kelas agar pada saat pergantian pengurus komite nanti kita sudah ada bayangan siapa-siapa yang bersedia menjadi pengurus, karena selama ini agak susah kita mencari pengurus itu, Bunda. Tapi memang kalau untuk kesadaran diri itu agak susah ya, kalau enggak dari sekolah yang memintanya baru berkenan. Harapan saya ada yang berminat agar nanti kedepannya lebih mudah gitu. Begitu ya, Ayah Bunda. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Evi atas sambutannya. Baik, Ayah Bunda, selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Bapak Beni Abu Khair T. Mhan, MPSI, Psikolog, dengan tema mencegah penyalahgunaan narkoba dari rumah. Kepada Bapak Beni, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pengurus komite sekolah dan semua panitia serta guru-guru. Yang saya hormati pula Bapak Ibu, orang tua murid ya. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan materi yang diminta oleh pihak sekolah kepada saya ya. Jadi bagaimana kita mengenali penyalahguna narkoba ya, mulai dari rumah ya. Tapi sebelum itu saya ingin mengenalkan dulu bahwa saya dari Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah. Jadi di Samarinda itu ada 3 BNN ya. Yang pertama BNN Kota Samarinda ya, di Jalan Anggur. Kemudian yang kedua ada BNN Provinsi di Jalan Jakarta ya. Kemudian yang ketiga ada Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah ya, ada di Tanah Merah. Jadi untuk tempat saya itu memang khusus untuk menangani para klien-klien yang sudah ketergantungan terhadap narkotika ya. Jadi di sana nanti akan direhabilitasi ya untuk menghilangkan ketergantungannya. Bapak Ibu semua, next. Sebelum terkait narkotika, kita ingin sedikit informasi bahwa
tahun 2045 Indonesia memasuki tahun emas ya. Jadi Indonesia 100 tahun ya. Jadi di sana 70% penduduknya usia produktif ya. Jadi ketika usia produktif bisa dimaksimalkan, itu pastinya Indonesia akan jadi negara maju ya. Kita bisa lihat contoh di Korea Selatan ya. Bapak Ibu mungkin tahu ya, banyak di antara kita ya HP-nya dari Korea ya, Samsung dan sebagainya ya. Dia itu negara maju ya, padahal merdekanya selisih cuma 2 hari kah, 1 hari dari Indonesia itu ya. Mengapa dia bisa jadi negara maju? Ya karena Korea Selatan memperoleh bonus demografi dan bisa memanfaatkan itu ya. Nah, Indonesia ini akan masuk 2045 itu Indonesia emas. Di sana bonus demografi, Indonesia akan mempunyai jumlah penduduk yang usia produktif itu lebih banyak ya, yang daripada usia yang tidak produktif. Makanya banyak negara-negara lain iri mungkin ya. Ya samalah kayak kita manusiawi, misalnya kalau kita lihat tetangga kita misalnya, wah beli ini, wah ini baru lagi mobilnya, wah baru. Nah, banyak negara lain yang tidak ingin Indonesia maju. Makanya salah satunya masuklah berbagai narkoba melalui berbagai jalur ya. Next. Nah ini di Indonesia itu banyak ya, bertonton sabu masuk ya dari Indonesia jalur laut, padahal 1 gramnya itu harganya 1,5 sampai 2 juta ya. Kalau 1 ton berapa itu ya? Keuntungannya banyak sekali untuk para bandar. Makanya mereka nekat, walaupun ancaman hukumannya mati, mereka tetap tidak jera ya. Next. Ini di Indonesia. Di Kaltim sendiri, nah itu banyak ya, digerebek, ada sabu, ada ganja dan sebagainya. Makanya pemerintah menetapkan bahwa Indonesia darurat narkoba ya. Next. Nah, Indonesia bisa darurat narkoba karena beberapa faktor. Yang pertama geografis ya. Jadi Indonesia itu negara kepulauan, jalur laut banyak yang masuk ya. Jalur-jalur tikus, pelabuhan nggak terdeteksi ya. Itu masuk dari situ ya. Kemudian dari peredaran ya, bukan hanya menyasar orang dewasa dan remaja juga, anak-anak juga sudah mulai disasar ya. Jadi usia paling muda di tempat kami yang direhab itu usia 6 tahun kah, 5 tahun. Bahkan ada yang lebih muda lagi, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar yang kasus anak balita 3 tahun di Samarinda positif narkoba ya. Tapi memang itu bukan karena dia yang konsumsi ya, jadi cekoki sama tetangganya yang pengguna narkoba ya. Akhirnya anak itu rewel ya, ibunya bingung, setelah diperiksakan ke dokter ternyata positif sabu ya. Akhirnya dirawat di kami. Nah, itu berbagai macam hal yang bisa merusak generasi muda ya. Kemudian kerugian akibat narkoba itu mencapai 84,7 triliun ya. Itu baik kerugian sosial, kerugian ekonomi, itu bisa dihitung dari kesehatannya dan sebagainya itu. Kemudian lapas sudah over ya, kapasiti, banyak diantaranya pengguna narkoba ya. Dari aspek hukum lah itu tadi, walaupun ancaman hukuman nggak jera, masih juga ada oknum juga dan sebagainya. Kemudian modus operandi, lanjut, modus operandinya itu banyaknya masuk dari pelabuhan-pelabuhan internasional maupun bandara ya.
Itu kalau di bandara internasional, pelabuhan internasional pengawasannya ketat, walaupun ketat kadang mereka berani lewat situ juga. Yang lebih parah lagi yang lewat jalur-jalur tikus melalui Nunukan dan sebagainya itu kan, Tawau Malaysia itu masuk dari situ ya. Di PNNP Kaltim aja beberapa kali nangkap berkilo-kilo ya sabu dari sana ya. Jadi itu yang menjadikan banyak narkoba masuk ke Indonesia. Selanjutnya next-nya gimana nih? Terus nih berbagai macam modus nih. Ada yang bahkan yang lebih parah itu kan, itu dimasukkan ke Al-Quran tuh ya. Jadi melalui paket Al-Quran, covernya aja tapi dalamnya narkoba. Sejadah ya, ada lipatan-lipatan sejadah dimasukkan narkoba dari situ ya, dari luar negeri ya. Kemudian selanjutnya di sini Indonesia dulu adalah sebagai negara hanya sebagai transit ya. Jadi narkoba lewat saja, transit aja, nanti jual ke Australia, jual kemana. Tapi sekarang Indonesia jadi negara pangsa pasar. Kenapa? Ya karena penduduk Indonesia saja 2023 jumlahnya 278 juta ya. Itu penduduk dengan jumlah besar ini potensi sekali untuk para bandar menjual narkoba di sini ya. Kemudian prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia 1,73% atau sekitar 3,3 juta masyarakat Indonesia menjadi penyalahgunaan narkotika ya. Itu kondisi geografis, pulaunya ada 17.000 ya. Kemudian pelabuhan tidak resmi ya. Kemudian jaringan internasional ada Golden Triangle, Golden Crescent dan Golden Peacock ya. Kemudian ada kondisi pasar di Indonesia. Kondisi pasar di Indonesia, narkobanya itu perlu diketahui Bapak Ibu. Kadang saya juga bingung ya. Kadang orang-orang di medsos mengatakan, waduh banyak Indonesia negara menengah ke bawah. Tapi faktanya harga narkoba di Indonesia lebih mahal dari harga narkoba di tempat-tempat lain ya. Jadi makanya serbuan dari luar itu banyak sekali ya. Bayangkan saja ganja itu paling murah ada yang per gram 1.300 ya, mungkin daerah-daerah penghasil sana ya. Paling mahal 100.000. Untuk sabu paling murah itu per gramnya 700.000. Paling mahal ada yang 3,5 juta per gram itu ya. Bayangkan kalau dibelikan emas dapat berapa ya. Makanya saya sering mengatakan kepada klien-klien yang dirawat di sana, coba kamu hitung berapa tahun kamu pakai narkoba. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, seminggu berapa kali pakai? 2 kali. Kalau di tempat kami pasti lebih dari 3 kali, karena yang bisa masuk ke tempat kami itu orang-orang yang kecanduan berat dan sedang ya. Kalau pecandu ringan cukup rawat jalan aja di BNNK, BNNP bisa ya. Bayangkan seminggu 3 kali pakai. Sekali pakai misalnya 1/4 gram ya. Berapa itu seminggu? Seminggu 1 gram. Sebulan 4 gram. Dikali harga standar lah tengah-tengah ya, 2 juta. Berapa? Banyak kan? Dikali berapa tahun lo kecanduan? Wah, makin dia baru ngitung. Oh iya, banyak juga ya. Baru sadarnya setelah masuk ke tempat rehabilitasi itu, kita sadarkan itu ya. Kemudian lanjut, prevalensi adalah jumlah orang yang pakai narkoba pada kurun waktu tertentu ya, dihitung ya. Pada 2019 ada yang 1,8% ya pakai. Kemudian 2021 ada berkembang itu ya. Nah, yang terakhir, penelitian terakhir 2023 itu sekitar 3,3 juta penduduk Indonesia pakai narkoba ya, setahun pakai. Pernah pakai ada 4,2 juta ya. Bayangkan betapa Indonesia menjadi pangsa pasar yang besar bagi para bandar itu ya. Selanjutnya,
Itu 4,2 juta penduduk itu setara dengan 220 orang dari 10.000 penduduk ya, berumur 15 sampai 64 tahun terpapar memakai narkoba. Jadi umur 15 sampai 64 terpapar narkoba ya. Sumbernya dari mana? Teman ya. Makanya Bapak Ibu semua, anak-anaknya diawasi itu pertemanannya bagaimana, karena sumber utama mereka mencoba narkoba dari teman ya. Kemudian yang kedua, ada juga kedekatan dengan orang tua pun nggak menjamin, ternyata dari penelitian yang ada, anak terhindar dari narkoba. Jadi pernah suatu ketika, beberapa kali malah, orang tua yang mengantarkan ke kami itu ketika kita lakukan konseling, family dialog dan sebagainya, itu nggak sadar kalau sudah bertahun-tahun anaknya makan narkoba. Jadi mereka sadar itu, mereka tahu kalau satu tertangkap polisi, betul-betul tertangkap polisi ya, tangkap BNN ya, mereka kaget. Yang kedua, barang-barang pada hilang ya. Jadi uang misalnya hilang, emas hilang, tabung gas ya, bahkan tabung gas, odor AC dijual juga mereka itu kadang. Makanya kalau sudah kecanduan itu apapun dilakukan untuk memperoleh narkoba. Makanya di kami itu banyak juga yang menjadi pecandu tapi tidak kerja. Apa yang terjadi? Kira-kira apa Bapak Ibu? Melakukan tindak kriminal, perampokan, jambret dan sebagainya. Pernah mendengar ibu guru yang meninggal di flyover di jambret? Itu kan pelakunya ternyata pecandu narkoba itu ya. Jadi mereka berbagai masalah sosial terjadi ya, sumbernya ternyata kalau diurut-urut ya kecanduan narkoba itu. Kemudian secara umum terjadi penurunan selanjutnya ya, terjadi penurunan prevalensi ya, tapi pada kegiatan sekolah prevalensi penampaknya mengalami kenaikan ya. Artinya pada di lingkungan sekolah mulai ada prevalensi ya, anak-anak makai, padahal yang lain turun ya. Makanya itu perlu diwaspadai oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian penduduk dengan kegiatan utama bekerja atau tidak bekerja memiliki kecenderungan risiko terpapar narkoba lebih besar dibanding lainnya ya. Jadi yang bekerja pun ada risikonya, misalnya kayak kerja-kerja yang membutuhkan tenaga ekstra ya, itu rawan itu Bapak Ibu. Misalnya apa, taksi ya, sopir driver itu loh, antar pulau itu kan harus dia siaga, nggak ngantuk gitu. Beberapa yo ada yang ketangkap pakai narkoba, belum lagi di perusahaan-perusahaan tambang yang alat berat itu kan harus lembur dan sebagainya, itu untuk dopingnya mereka menggunakan narkoba. Makanya pihak BNN banyak melakukan sosialisasi dan tes urin kepada apa namanya perusahaan-perusahaan itu untuk mendeteksi itu ya. Selanjutnya narkoba itu sendiri adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan obat bahan aditif lainnya ya. Kalau narkotika itu ada yang berasal dari tanaman ataupun sintetis ya. Kalau tanaman seperti ganja dan sebagainya sintetis ya, yang sudah diolah. Kemudian psikotropika, zat atau obat ya, baik alami maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif ya, selektif susunan secara pusat, menyebabkan perubahan khas aktivitas mental dan perilaku, menyebabkan ketergantungan ya. Kemudian bahan aktif lainnya ya bukan narkotika, psikotropika yang penggunanya dapat menimbulkan ketergantungan ya. Selanjutnya ya, jadi narkotika itu ada yang dari alam, ada yang dibuat ya. Makanya banyak sekali sekarang, setelah apalagi ada rokok elektrik itu ya,
itu ganja sudah mulai dibikin apa, kalau ada yang merokok enggak ya, itu tetes itu yang untuk rokok elektrik itu loh. Nah, itu sudah mulai itu, aku lupa namanya karena saya nggak ngerokok jadi nggak tahu ya. Jadi itu sudah dibuat sedemikian rupa sehingga untuk mengelabui aparat ya. Kemudian selanjutnya, nah, narkotika sendiri dibagi menjadi 3 golongan. Narkotika golongan pertama itu narkotika yang tidak bisa dilarang digunakan ya untuk pengobatan ya, hanya digunakan untuk penelitian ya, atau ganja dan sebagainya ya. Kemudian narkotika golongan 2 digunakan untuk pengobatan ya, bisa digunakan untuk pengobatan ya. Kemudian seperti contohnya morfin ya dan sebagainya. Kemudian untuk golongan 3 ada digunakan untuk pengobatan dan bisa menyebabkan ketergantungan ya, kodein ya, dextro dan sebagainya ya. Jadi narkotika Bapak Ibu sebenarnya itu bermanfaat bagi kesehatan kalau dipakai sesuai dengan peruntukannya. Kenapa berbahaya? Karena dipakai tidak sesuai dengan peruntukannya ya. Misalnya kalau kita mau operasi ya, kita harus pakai morfin untuk menghilangkan rasa sakit. Kalau enggak disayat-sayat gimana rasanya, teriak-teriak ya. Jadi itu ya. Kemudian apa, obat-obat batuk, penghilang cemas, penghilang depresi itu juga mengandung narkotika ya. Itu kalau dianjurkan, diresepkan dokter nggak masalah. Yang jadi masalah adalah mereka beli sendiri, nggak meresepkan, akhirnya ketergantungan nggak bisa berhenti. Itu yang bikin permasalahan ketergantungan narkotika itu ya. Selanjutnya, di dunia ada 1230 jenis narkotika baru ya. 93 sudah masuk Indonesia. 90 sudah diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan. Ada 3 yang belum diatur. Nah, ini yang akan dimasukkan. Jadi narkotika itu berkembang terus ya. Jadi Bandar itu punya tim ahli kayaknya ya, ahli kimia dan sebagainya. Jadi mereka itu mensiasati narkoba itu diatur di undang-undang deh. Jenis ini nggak boleh. Ketika turunannya diolah lagi, jadi muncul narkoba baru, itu lolos dari undang-undang dan sebagainya ya. Ya waktu kasus Raffi Ahmad itu kan tidak ada di undang-undang, Katinong dan sebagainya. Ya. Makanya Raffi direhab. Kemudian jenis-jenis narkotika sendiri ada 3 ya. Jadi ada narkotika yang untuk stimulan itu untuk biar kita menstimulasi energi kerja dan sebagainya ya. Ini contohnya ada Inex, ada sabu dan sebagainya. Itu untuk biar ya, makanya orang di diskotik itu tahan untuk joget-joget semalaman itu ya, salah satunya pakai Inex dan sebagainya itu. Karena dia untuk semangat gitu ya. Kemudian ada halusinogen ya. Ada halusinogen, ada ganja ya dan sebagainya tuh. Ada cimeng, cet dan sebagainya. Ketamin itu untuk orangnya slow. Jadi ada klien kami ya bekerja di kapal, yang bersangkutan menganggap ganja itu bermanfaat karena bisa menghilangkan penat, capek-capek. Ketika dia di kapal berapa minggu, dia pulang nggak bisa tidur, akhirnya pakai ganja, dia akan tidur, akan rileks dan sebagainya. Tapi dia akhirnya kecanduan, kan nggak boleh ganja dipakai itu. Dia kecanduan dan ditangkap polisi, ya sudah, karena kecanduan masuk ke kami. Kemudian ada depresan ya. Nah, itu contohnya ada opium, heroin, kodein dan sebagainya ya, yang tadi untuk operasi. Nah, untuk selanjutnya
tahap penggunaan narkotika sendiri itu tidak langsung kita ketergantungan Bapak Ibu. Ketika kita sudah ketergantungan, berarti ketika itu kita sudah melewati beberapa tahap. Tahap pertama sebenarnya, yaitu yang pertama coba-coba ya. Awalnya itu, yaitu diajak teman, ditawarin, digratisin dan sebagainya. Kemudian naik lagi tuh menjadi pengguna sosial atau rekreasional ya. Awalnya cuman coba rekreasional. Rekreasional gimana? Misalnya ketika ada ulang tahun teman, diundang makan bareng. Terus ketika kumpul-kumpul, diundang makan bareng. Itu sudah mulai rekreasional ya. Kemudian selanjutnya ada penggunaan situasional ya. Situasional misalnya ketika dia sudah merasa depresi, cemas dan sebagainya, make. Dia sedih lagi, make lagi. Dia merasa sepi, make lagi. Itu sudah menggunakan situasional. Kemudian ada penggunaan intensif ya. Itu yang berulang-ulang. Baru terakhir ketergantungan ya. Kalau ketergantungan itu ya seminggu bisa 3-4 kali, bahkan ada yang setiap hari, bahkan ada yang sehari 2-3 kali. Karena apa? Mereka merasa nggak nendang, waduh cuma satu sekali, sorenya pakai lagi, katanya efeknya sudah hilang, baru setengah hari hilang, gimana uangnya nggak habis ya. Kalau kemudian ditemukan tiba-tiba botol aqua sudah disetting, ada sedotan dan sebagainya, nah itu perlu dicurigai ya. Kemudian ketemu aluminium foil, ketemu plastik yang kayak plastik obat tapi kecil-kecil itu ya Bapak Ibu ya. Nah, pokoknya kalau membersihin kamar anak atau nggak sengaja melihat, nah itu patut ditanya ya. Tingkah laku nih, kalau dari tingkah laku pola tidurnya berubah ya. Jadi pada orang-orang dengan ketergantungan narkotika itu mirip-mirip kelelawar ya. Jadi dia akan aktif pada malam hari, siang harinya tidur ya. Patut dicurigai kalau ada terjadi mulai seperti itu ya. Kok tumben ini anak saya kalau siang di kamar aja tidur, kalau malam pergi sama teman, nah itu harus dicurigai ya. Kemudian suka berbohong ya, dikirim ke sini Balikpapan Samarinda lewat, beberapa kali ditangkap ya di Samarinda dan Balikpapan, itu nanti akan diedarkan lagi ke Sulawesi dan sebagainya. Nah itu. Kemudian mayoritas jenis narkoba itu ganja. Untuk rata umur pertama kali menggunakan narkoba adalah 19 tahun kalau di desa, kemudian 18 tahun kalau di kota ya. Jadi orang-orang kota itu lebih cepat kenal narkoba kayaknya ini ya, karena 18 tahun sudah mulai pakai. Ya itu yang seperti saya sampaikan, 6 tahun itu ada yang sudah pakai, dan dia pakai itu memang sadar karena sama teman-temannya itu sesama anak jalanan ya. Jadi kalau di luar Kalimantan itu anak jalanan paling banter itu konsumsinya lem ya, gadu ya, yang ngoplos-ngoplos itu. Di Kalimantan sudah ngeri nih, anak-anak jalanan usia muda beberapa yang ditangkap memakai sabu ya. Padahal kita kalau ngelihat ya, ketika dia minta-minta kan kasihan ya, tapi ternyata dikasih untuk urunan sama teman-temannya pakai sabu kan. Nah itu makanya kayaknya pemerintah Kalimantan sudah melarang ya kita mengasih di lampu merah itu. Selanjutnya, untuk pola penyalahgunaan narkoba sendiri, mayoritas memperoleh narkoba pertama kali dari teman atau pacar, baik di pedesaan atau perkotaan. Yang kedua, di pedesaan itu apotek ya, memperoleh narkoba di sana, karena banyak di antara apotek yang kurang ketat untuk mengawasi penjualan obat-obat
yang psikotropika gitu loh, yang memang harusnya diresepkan misalnya, tapi dia nggak pakai resep bisa beli ya, kayak dilipam dan sebagainya, obat-obat biasa. Bahkan ini ya, obat batuk itu Bapak Ibu itu kan mengandung narkotika itu. Makanya kita seringkali ngantuk gitu kalau habis konsumsi ya. Di sana ada misalnya dextro dan sebagainya, itu kandungannya itu untuk obat batuk. Makanya ketika tes narkoba biasanya kan ditanya tuh, ya ada tes urin habis konsumsi obat apa. Jadi nanti ketika ada positif, petugasnya tahu oh habis konsumsi ini. Tapi ya nggak bisa bohong juga, kalau habis konsumsi obat batuk tapi yang positif sabu nggak mungkin ya, jadi nggak bisa, pasti dia konsumsi sabu. Kemudian dari cara memperolehnya selanjutnya yang terbanyak yaitu diberi secara gratis, kemudian sharing dengan teman-teman ya. Awalnya itu gratis dikasih, tapi kalau sudah kecanduan, wah sudah, dia akan ditariki terus, dia akan beli, dia akan nyari berapapun uangnya. Bahkan di sini dengar-dengar ada yang sudah sampai barter ya, jadi bukan hanya beli pakai uang ya, ayo beli pakai barang ya, barang-barangnya ya, misalnya tabung gas ya, emas langsung dibawa ke sana ya. Bahkan ada yang lebih parah lagi ya, mohon maaf ya, untuk remaja-remaja wanita itu ada istilah namanya turbo ya, tukar body ya. Jadi biar dia dapat sabu, dia melayani pengedar dan bandar. Nah, itu sampai semiris itu ya. Makanya semoga keluarga kita dijauhi dari narkoba ya. Kemudian cara memperoleh narkoba selanjutnya, alasan pertama kali menggunakan narkoba ya, ingin coba-coba. Yang pertama, ajakan kunjungan teman baik di perkotaan pedesaan sama. Jadi ketika klien-klien masuk di tempat kami Bapak Ibu, ketika kita asesmen, rata-rata mereka itu menggunakan narkoba. 7 tahun dia cerita dia pengen sekolah sepak bola. Nah, sekolah sepak bola ya, ayahnya nurutin. Lalu pada latihan pertama ayahnya ngomong, wah kamu lari kayak cewek kayak gitu kok mau sepak bola gitu kan. Akhirnya sudah, sejak saat itu dia nggak mau sepak bola lagi, tidak menyendiri, diam. Tapi itu bertahun-tahun ayahnya nggak menyadari dan sebagainya. Baru setelah mulai memberontak, dia sudah besar, memberontak pakai narkoba dan sebagainya ya, sampai gangguan jiwa ya, minum obat psikiatri itu karena agresivitas yang tinggi kan. Nah, kalau diserang manusianya dengan narkoba, secanggih apapun alatnya ya, melenceng 1 mili aja sasaran salah ya. Jadi itu yang digunakan untuk bagaimana melemahkan negara itu ya. Jadi kita dilemahkan generasi mudanya biar jangankan mikir negara, mikir diri sendiri saja sudah kebingungan, nggak bisa dia. Nah itulah, makanya kita harus sadar itu. Kemudian tempat makan narkoba ya. Next Bu. Untuk tempat makan narkobanya ya, kalau di perkotaan, di pedesaan didominasi di rumah, kamar, apartemen atau kontrakan ya. Kalau di pedesaan di lingkungan sekolah, kampus, jalan, gang atau tempat untuk makan narkoba lainnya ya. Jadi itu pernah suatu ketika ada suatu kampus digerebek ya, itu di unit kegiatan mahasiswanya itu ada narkobanya di situ dan sebagainya ya. Itulah, narkoba sudah menyasar kemana-mana. Selanjutnya untuk lokasi rawan narkoba ya, itu ada di tempat hiburan malam ya, hotel, penginapan, apartemen ya, tempat kos, jalur gang, warnet atau game ya. Nah itu bahaya juga, sekarang kan banyak itu warung game yang banyak anak-anak kecil di situ kan, rapet itu. Kadang saya juga curiga itu, waduh
kok rapat sekali, banyak sekali anak-anak di situ, apa enggak ini ya. Kemudian ada selanjutnya permasalahan sosial ya yang terjadi di akibat narkotika. 3 permasalahan sosial di lingkungan tempat tinggal yang paling banyak dihadapi penyalahgunaan narkotika yaitu pencurian. Nah itu pasti itu, karena untuk penggunaan narkoba, jadi di tempat kami tahun 2024 itu merehab 225 pecandu ya setahun ya. Dari 225, 76 orang itu nggak punya pekerjaan ya. Dari mana untuk bisa menggunakan narkoba? Yaitu pencurian ya, kemudian miras ya dan sebagainya. Jadi mereka mencuri, melakukan kriminal dan sebagainya. Kemudian hampir semua penyalahguna narkoba di pedesaan menghadapi permasalahan sosial lingkungan tempat tinggalnya ya. Untuk selanjutnya, mayoritas penyalahguna narkotika itu rumahnya dekat dengan pasar ya. Hati ini Bapak Ibu yang dekat pasar itu bahaya juga ya, dekat pelabuhan itu, karena peredarannya banyak juga di sana ya. Pasar misalnya, pasar mana di sini pasti kan Bapak Ibu tahu semua ya. Banyak peredaran narkotika, pelabuhan banyak juga ya. Kemudian dekat dengan fasilitas umum, terminal dan sebagainya ya. Selanjutnya untuk faktor perilaku beresiko ya, penyalahgunaan. Jadi orang-orang yang menggunakan narkoba, pintu masuknya itu awalnya dari apa kira-kira Bapak Ibu? Rokok ya, ngerokok dan minum minuman keras ya. Jadi mereka sering rokok bareng, minuman keras. Akhirnya pintu masuknya ya dari situ. Kemudian memang lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Di tempat kami pun yang direhab kebanyakan laki-laki ya, perempuannya sedikit ya. Kemudian untuk kedekatan emosi nih, ternyata kedekatan dengan pasangan maupun orang tua tidak menjamin terhindarnya dari penyalahgunaan narkoba, karena faktor pertemanan lebih dominan, yaitu mereka lebih sama teman, walaupun kita sering misalnya ngobrol merasa dekat dengan anak, tapi ternyata anak malah lebih milih pergaulan dengan teman dan sebagainya itu. Jadi ya itu yang saya bilang tadi, banyak orang tua yang kecolongan, enggak kok anak saya sering kalau ngobrol sama saya, nonton TV bareng di rumah, tapi orang tua nggak tahu kegiatan di luar seperti apa, misalnya sama temennya yang seperti apa. Nah itu. Selanjutnya ini untuk peran orang tua sendiri dalam mencegah narkoba ya. Yang pertama, komunikasi terbuka ya. Orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka dan jujur dengan anak-anak ya, terkait tentang bahaya narkoba, terkait apapun ya. Jadi jangan sampai orang tua itu bohong pada anak ya, kemudian tertutup ya, enggak padanya sama anak. Kemudian menjadi teladan, orang tua menjadi teladan untuk memperkecil, bukan menambah, itu menjadi lebih besar. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Untuk keraton sendiri ya, saat ini kan masih digodok itu terkait dengan aturannya. Beberapa ya, untuk BNN sendiri, untuk keraton tidak apa namanya, tidak setuju untuk dilegalkan ya, meskipun ada beberapa yang setuju misalnya diekspor dan sebagainya, karena memang itu sumber penghasilan beberapa, khususnya Kalimantan ya, paling banyak itu keraton tumbuhnya di Kalimantan. Tapi untuk BNN sendiri menolak itu untuk dilegalkan karena banyak mudaratnya, masih digodok itu aturannya Pak untuk keraton ya. Kemudian untuk penanganan narkoba sendiri ya, untuk BNN sendiri berbagai langkah sudah dilakukan, misalnya dengan pemberantasan ya, berbagai bandar jaringan sudah ditangkapi ya, apalagi ini Kepala BNN fokus dengan intelijennya ya, jadi sudah mau mengarah ke luar negeri, bagaimana langsung ke tempat-tempatnya yang sumber untuk menyuplai ke sini itu sudah ya. Kemudian untuk
pencegahannya sudah dilakukan secara masif di sekolah-sekolah melalui pencegahan sosialisasi BDK, BNNP ya, yang masuk sekolah ya, termasuk balai rehab seperti ini. Kalau diundang juga kita melakukan sosialisasi pencegahan. Nah, makanya dari itu di BNN sendiri itu kan nggak bisa menangani sendiri ya, makanya perlu bantuan stakeholder lain, khususnya ya keluarga, karena benteng teranu kan keluarga ya, karena lingkup itu yang bisa menjangkau semua keluarga. Kemudian makanya karena saya di lembaga rehabilitasi, saya akan memberikan gambaran terkait rehabilitasi Bapak Ibu. Selanjutnya, jadi di Indonesia sendiri ada 6 saja BNN memiliki lembaga rehabilitasi ya. Yang pertama di Balai Besar Rehabilitasi Lido ya, di Bogor itu. Kapasitasnya bisa sampai 800 orang. Kemudian yang kedua di Badoka Makassar ya, 200 sampai 300 orang. Yang ketiga di tempat kita Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah itu 200-an orang. Kemudian ada lokal rehabilitasi di Batam, Kepulauan Riau, ada lokal rehabilitasi Kalianda di Lampung, dan lokal rehabilitasi Deli Serdang ya, Sumatera Utara. Jadi di situ rehabilitasi gratis ya, programnya sama menggunakan terapi community, waktunya sama, maksimal 6 bulan sesuai dengan perkembangan klien ya. Jadi ada yang sedang, kalau sedang itu maksimal 3 bulan, jadi bisa sebelum 3 bulan selesai kalau sudah memenuhi kriteria-kriteria kita direhabilitasi. Kalau yang berat maksimal 6 bulan, bisa juga sebelum 6 bulan, 4 bulan keluar dan sebagainya ketika sudah selesai kriteria-kriteria yang kita syaratkan ya. Kemudian bagaimana sih alur pelayanan rehabilitasi ya? Nah ini, jadi silakan Bapak Ibu nanti menghubungi kalau ada yang tetangga atau saudara, atau semoga sih ada ya di antara kita yang kecanduan. Tapi kalau Bapak Ibu nanti menemukan kasus seperti itu di tetangga atau di lingkungannya, silakan saja nanti lapor ke BNN. Kalau enggak disuruh ke Balai Rehab, tapi telepon dulu di sana biar nanti di asesmen secara online ya. Jadi jangan sampai langsung aja misalnya dari Kubar ya, jauh-jauh 12 jam nganter ke Tanah Merah. Ketika di asesmen ternyata baru tingkat kecanduannya ringan. Kalau ringan kan rawat jalan aja di BNK Kubar misalnya. Jadi yang ke tempat kita khusus yang sedang sampai berat ya. Jadi akan di asesmen secara online dulu biar enggak merepotkan Bapak Ibu. Kalau enggak, Bapak Ibu ke BNNK terdekat ya, di asesmen di situ. Nanti BNNK terdekat yang akan melanjutkan ke kami ya. Jadi di situ. Jadi di situ akan dilakukan program yang namanya detoksifikasi. Waktunya maksimal 2 minggu ya. Jadi itu untuk menghilangkan intoksikasi yang ada. Kita observasi klien selama maksimal 2 minggu. Kemudian ada stabilisasi ya. Di situ persiapan kita untuk masuk ke proses rehabilitasi sosial. Kemudian dilanjutkan nanti rehabilitasi sosial yang waktunya 2 sampai 4 bulan di tempat kita ya. Nah, untuk asal daerah yang kita rawat ya. Jadi Bapak Ibu kalau di Kalimantan itu ada tempat rehabilitasi di Tanah Merah, silakan manfaatkan. Karena kalau nggak dimanfaatkan ya ini dimanfaatkan oleh orang-orang seluruh Indonesia ya. Jadi kalau ada tetangga di lingkungan yang kecanduan ya silakan, karena Kalimantan Selatan ke sini, Kalimantan Utara ke sini, Kalimantan Tengah ke sini ya, Kalbar sini, Sulteng, Sultra, Sulsel, Gorontalo ya, Sumatera Barat, Utara, Bali ya ke sini semua ya. Kalau kita nanti sampai nggak tahu ada tempat rehabilitasi gratis Bapak Ibu, nggak dipungut biaya, makanya silakan dibawa ya ke tempat kami ya. Selanjutnya layanan-layanan yang ada di kami itu ya, kita menanggung layanan umum perawatan, dokter gigi, dokter, psikolog ya, konselor, nutrisionis ya, layanan farmasian. Jadi di tempat kita itu lengkap, ada dokter, psikolog, nutrisionis, apoteker. Jadi
ketika di sana ya sekali mendayung 2-3 terlampaui ya. Jadi Bapak Ibu itu di sana bisa melihat dia akan bebas dari kecanduan dan bebas juga dari ini rokok, karena di tempat kami nggak boleh ngerokok ya. Selama di tempat kami nggak boleh ngerokok. Dan di sana enak Bapak Ibu, sehari makan 3 kali, snack 2 kali ya, tidur AC ya. Nah, beberapa ada yang rusak ya pakai angin kipas angin ya, jadi enak. Makanya banyak di antara klien kami kan ada 2 sumbernya. Yang pertama sukarela, itu dari keluarga. Yang kedua kompulsori atau hukum ya, orang-orang yang habis di sel, di tahanan, putusan hakim misalnya 1 tahun di penjara, setengah tahun direhab, itu akan sangat bersyukur sekali ketika masuk tempat kami. Bayangkan ketika di penjara kayak apa ya, untuk tidur aja susah dan sebagainya. Nah, di tempat kami bakso rempuk, makan enak dan sebagainya ya. Kalau sampai kabur ya kebangetan ya, dan beberapa kali ada yang kabur, tapi rata-rata yang kabur malah yang voluntary ya. Jadi kita telepon keluarganya, paling nanti pulang kembalikan, kita cari dulu. Biasanya di hutan itu, di lingkungan tempat kami itu, hutan Unmul. Nah, karena kita tahu jalurnya ya kita tunggu aja di tempat keluar di tempat. Kalau dulu saya ikut masuk hutannya sampai jatuh ya. Tapi kalau sekarang udah tahu jalurnya, tunggu di sini. Kalau enggak telepon keluarganya. Ya, habis itu nanti dikembalikan ke kita. Kemudian untuk yang tidak ditanggung ya, ada biaya kesehatan lain misalnya. Klien-klien kami itu ada sakit-sakit fisik lain yang perlu dirujuk ke AWS atau ke rumah sakit lain, RSC dan sebagainya, itu ya ditanggung keluarga. Tapi untuk standar pelayanan ditanggung oleh negara ya, melalui BNN itu ya. Perlengkapan sandang pangan ya, makanan kecil, kebutuhan yang tidak yang pribadi ya. Selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan ya. Nah, ini tempatnya nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum, kayaknya banyak yang belum tahu ya. Ada yang pernah ke sana belum? Belum ya? Jangan sampai ya. Tempatnya bagus tuh, kayak villa tuh ya. Tempatnya tuh sejuk, dingin. Walaupun batu bara semua ada di bawahnya waktu itu ya. Jadi nggak kayak penjara Bapak Ibu. Jadi jangan sampai salah kira ya, nanti direhab dipukuli kayak penjara. Nggak ada. Di sana enak. Mencoba ya, tanya aja nanti kalau Bapak Ibu mau berkunjung ke sana, tanya-tanya ya silakan ya. Kalau enggak, lihat di YouTube-nya atau di apanya kegiatan-kegiatan kami ya. Selanjutnya, nah ini kita libatkan keluarga ya. Jadi kayak ini nih, siswanya sekolah, orang tuanya pun dilibatkan. Di kami juga seperti itu. Siswanya kliennya direhab, keluarganya juga dilibatkan. Sebulan sekali kita panggil untuk namanya family support group ya. Di sana diberikan seminar edukasi biar orang tua memahami nih. Jangan sampai nanti keluar dari rehab karena sikap perilaku orang tua, akhirnya yang bersangkutan relapse kembali, makai kembali ya. Jadi orang tua dikasih pemahaman itu ya. Di kita itu maksimal 6 bulan. Tapi kan di keluarga seumur hidup ya. Jadi orang tua keluarga harus lebih paham bagaimana cara menangani. Misalnya kalau dulunya sebelum dimasukkan rehab, ketakutan adanya barang-barang hilang, kamar dikunci dan sebagainya, setelah keluar ya perlahan-lahan diberikan kepercayaan. Jangan sampai keluar dari rehab kunci lagi kamarnya, nanti ada yang hilang lagi. Wah, itu akan tersinggung. Akhirnya ngapain saya rehab? Keluarga sudah nggak percaya lagi kan, ngapain keluarga sudah nggak percaya, makai lagi aja, kembali ke temennya, ditawarin, makai lagi, akhirnya gitu ya. Jadi di sana ada materi-materi yang dibawakan oleh praktisi, ada psikolog, ada dokter, ada konselor ya, bagaimana untuk menghadapi klien-klien setelah pulang. Kemudian ada lagi kegiatan kelompok tematik ya. Jadi di sana klien-klien diberikan, karena
para pecandu itu rata-rata banyak bermasalah di kekambuhan ya, ada kelas manajemen kekambuhan, kemudian komunikasinya mereka juga bermasalah ya. Kadang mereka maunya dimengerti ya. Bagaimana kita mengerti kalau mereka juga nggak mengungkapkan ya. Saya sering sampaikan kepada mereka, dalamnya lautan bisa diukur, ini dalamnya hati siapa yang tahu kalau kita nggak ungkap. Kita pengen beli motor, diem aja, nggak ngomong orang tua, disuruh ini nggak mau, ini nggak mau. Ya kalau ngomong kan enak, mah beliin motor ya. Kalau ini orang tuanya nggak punya uang, tinggal ngomong ya sabar nanti. Tapi kalau diem, mana yang tahu? Makanya itu sering disampaikan seperti itu biar mereka terbuka dengan keluarga, jangan sampai terbukanya hanya dengan kawan saja ya. Kalau sama keluarga, ya kalau kawannya bagus, kalau kawannya menjerumuskan kan ya itu masuk ke narkoba. Kemudian kelas mengelola emosi, di sana juga diajarin untuk bagaimana kita bisa mengelola emosi kita ya. Ada kelas aspek hukum, kelas pola hidup dan sebagainya. Selanjutnya kegiatan sana juga diberikan keterampilan vokasional. Jadi di sana nanti nggak hanya makan tidur aja, nanti gemuk ya. Ada kegiatan vokasionalnya, olahraganya ya, senam bersama dan sebagainya. Ini vokasionalnya ada bermacam-macam, ada hidroponik, budidaya ikan koi, ikan nila, kelas masak, terus praktek barista, kemudian madu kelulut dan sebagainya tuh ya. Selanjutnya, nah itu ada pembuatan muk, souvenir dan sebagainya. Ini ada vokasional hidroponik ya, budidaya yang kalkun, next aja terus. Nah madu kelulut kalau mau beli madunya silakan ke sana ya. Kemudian yang kalkun ya. Selanjutnya kegiatan ada lagi kegiatan terkait dengan praktek ya, praktek misalnya praktek dari BPVP ya, kalau dulu LPK ya, lembaga itu yang untuk kerja itu di Jalan Jakarta itu, BLK, Balai Latihan Kerja itu. Itu kita kerjasama juga dengan mereka. Kemudian selanjutnya ada pengembangan rohani juga, bukan hanya itu, ada rohani juga. Semua agama ada di sana ya, dan di sana ada masjidnya, ada gerejanya ya. Untuk yang agama lain itu karena memang belum ada, kita kerjasama misalnya dengan PHDI, Parisiada Hindu Dharma Indonesia ya, untuk yang agama-agama Hindu dan sebagainya. Untuk kegiatan lainnya yaitu mereka tidak hanya jadi dalam ruangan ya, ada activity outside. Jadi mereka dibawa keluar berenang, outbound dan sebagainya, mereka nggak jenuh ya. Lanjutnya, itu bahkan dulu sampai Tenggarong di rumah itu namanya Ladaya ya, Ladaya di Bontang juga ada, rumah ulin juga ada. Kemudian selanjutnya, ini pelayanan kami Bapak Ibu 24 jam ya. Silakan kalau misalnya malam-malam mau diantar telepon silakan ke sana, silakan. Di kami bebas merokok ya. Di kami rehabilitasi gratis ya. Bahkan kalau Bapak Ibu pengen dijemput, ada layanan penjemputannya ya, silakan hubungi itu nomornya ya. Nanti Bapak Ibu kalau keluarganya memang asesmen secara online memang layak untuk direhab, bersedia dan nggak ada kendaraan, hubungi aja ini, nanti dijemput ke rumahnya ya. Tapi untuk saat ini yang wilayah Samarinda aja ya, kalau luar Samarinda belum bisa karena terbatasnya kendaraan kami ya. Mungkin itu saja yang ingin disampaikan ya. Silakan kalau pengen tahu tentang balai rehab, ikuti di medsosnya, ada Instagram, Facebook dan sebagainya. Mungkin itu saja dari kami ya. Mohon maaf bila ada salah. Selanjutnya saya serahkan ke MC ya.
Selanjutnya kepada ayah bunda yang memiliki pertanyaan, kami membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh maju ke depan, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, mungkin ada dua pertanyaan. Pertama, saat ini mungkin lagi terkait dengan kratum. Nah, tumbuhan kratum ya yang sekarang sudah dibuat di dalam bentuk teh dan sebagainya. Nah, ini apakah termasuk di dalam kategori ini Pak? Karena ada dampak yang mungkin agak ini. Ada yang pernah mencoba minum teh itu ada sampai 2 hari nggak bisa tidur seperti itu. Nah, ini apakah karena ini kan tumbuh subur di sini di daerah Kukar situ kan sangat. Nah, ini apakah masuk itu sampai saat ini sejauh mana mungkin ininya. Kemudian yang kedua tadi disampaikan bahwa pengaruh narkoba itu dimulai dari dengan teman dan sebagainya. Nah, ini kan tentunya istilahnya ini sudah bisa didapat di mana-mana seperti itu. Nah, ini seefektif mana pencegahan itu dilakukan kalau sudah menyebar otomatis kan itu sulit untuk ini. Nah, di hulunya maksud saya. Di hulunya itu seperti apa penanganannya? Artinya kok bisa itu mudah sekali itu tersebar di masyarakat, penanganan di hulunya seperti apa? Nah, sehingga untuk saya lihat juga data semakin tahun semakin meningkat. Artinya dengan semakin meningkat itu sejauh mana juga yang selama ini dilakukan oleh maaf dari BNN ya ini BNN untuk memperkecil bukan menambah itu menjadi lebih besar. Oke, itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Untuk kratom sendiri ya, saat ini kan masih digodok itu terkait dengan aturannya. Beberapa ya untuk BNN sendiri, untuk kratom tidak setuju untuk dilegalkan ya, meskipun ada beberapa yang setuju misalnya diekspor dan sebagainya karena memang itu sumber penghasilan beberapa, khususnya Kalimantan ya, paling banyak itu kratom tumbuhnya di Kalimantan. Tapi untuk BNN sendiri menolak itu untuk dilegalkan karena banyak mudaratnya, masih digodok itu aturannya Pak untuk kratom ya. Kemudian untuk penanganan narkoba sendiri ya, untuk BNN sendiri berbagai langkah sudah dilakukan, misalnya dengan pemberantasan ya, berbagai bandar jaringan sudah ditangkapi ya, apalagi ini kepala BNN fokus dengan intelijennya ya, jadi sudah mau mengarah ke luar negeri, bagaimana langsung ke tempat-tempatnya yang sumber untuk menyuplai ke sini itu sudah ya. Kemudian untuk pencegahannya sudah dilakukan secara masif di sekolah-sekolah melalui pencegahan sosialisasi BDNK, BNNP ya, yang masuk sekolah ya, termasuk balai rehab seperti ini. Kalau diundang juga kita melakukan sosialisasi pencegahan. Nah, makanya dari itu di BNN sendiri itu kan nggak bisa menangani sendiri ya, makanya perlu bantuan stakeholder lain, khususnya ya keluarga, karena benteng teranu kan keluarga ya, karena lingkup itu yang bisa menjangkau semua keluarga. Kemudian makanya BNN itu ada namanya desa bersinar, melakukan desa bersinar pesisir, di pesisir itu yang sumber-sumber masuk itu sudah dilakukan infiltrasi untuk mencegah itu ya. Tapi yang pasti keluarga juga diminta untuk bisa ikut serta ya. Kadang kita kayak gimana ya, tahu ada narkoba beredar tapi kita nggak melaporkan ya, kita juga ikut andil dalam membiarkan itu. Makanya lingkungan sekitar, keluarga
nanti hari Kamis saya diundang terkait dengan Siskamling nanti di Anggana bagaimana bisa jadi lingkungan itu juga berperan penting Bapak Ibu sekalian. Jadi BNN kan di kota aja kan, BNN kota dan sebagainya. Kalau sampai menyentuh itu ya partisipasi dari Bapak Ibu sekalian sangat diperlukan ya. Misalnya dia anak saya nggak kena, biarin aja lah dia seperti itu mengedarkan. Tak boleh ya Bapak Ibu, laporkan ya, biar kita bisa mengusutnya, biar kita memberantas dan sebagainya. Ya meski tidak dipungkiri masih banyak hal-hal yang misalnya ada oknum dan sebagainya, ya tapi tetap komit dengan pemberantasan. BNN itu masif sudah melakukan pemberantasan dan kerjasama dengan berbagai stakeholder. Jadi itu ya Pak ya, mohon bantuan Bapak Ibu semuanya. Makanya nanti kalau pulang dari sini ya, Bapak rumahnya mana Pak? Rumahnya mana Pak? Loh Pak, aku dekat BNN di sana. Nah kalau ada yang menjadi pengedar, laporkan aja. Jadi biar habis ini Samarinda para pengedar dan bandarnya, gitu ya. Nah, kalau kita nggak ada laporan masyarakat, nggak dibantu masyarakat juga kerepotan ya. Mungkin itu aja. Bunda ada yang ingin bertanya lagi? Baik, tidak ada. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Beni yang telah menyampaikan materi kepada yang bunda sekalian. Selanjutnya adalah pembacaan doa oleh Ustadz Zami. Kepada Ustadz Zami, disilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mungkin sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini, mungkin kita bisa berdoa sejenak seraya menundukkan kepala kita, seraya membacakan doa Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa azimi sultanih. Raditu billahi rabban bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi hab li minas salihin, Rabbi hab li minas salihat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda sekalian, berakhir sudah acara taklim kita pada hari ini. Saya selaku MC mewakili panitia memohon maaf atas ketidaknyamanannya karena karpetnya sedang dicuci dan hal-hal yang kurang berkenan lainnya. Saya Syafira Mumtazah Ramadhani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, terima kasih banyak Ayah Bunda atas kehadirannya. Minta tolong piring dan kartu kontrolnya bisa dikembalikan ya ke meja registrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.